Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Anang selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman manajemen kelas reguler sore yang telah memberikan waktunya untuk menyaksikan presentasi kami. Oke, di sini kelompok 1, yaitu kelompok kami, akan membahas mengenai materi ekuitas merek. Dan kemudian sebelum kita masuk ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Farhan Arifillan Akbar dengan NIM 2019-1221017. Baik, perkenalkan, nama saya Haris Fajar Kurniawan dengan NIM 2019-1221051. Perkenalkan, nama saya Hermawan dengan NIM 2019-122-114. Perkenalkan, nama saya Syihab, NIM 2019-122-1225. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqur Rahman, nomor induk mahasiswa 20191221029 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi Manajemen. Nama saya Yoga Bagus Prasetya, NIM 2019-122-1055. Kita mulai masuk ke materi yang pertama ya. Kita masuk ke pengertian ekuitas merek. Oke, di sini ekuitas merek atau brand equity adalah kekuatan dari sebuah merek itu sendiri. Oke, melalui merek yang kuat, perusahaan akan dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik dan juga meningkatkan arus kas. Kemudian mereka dengan meningkatkan arus kas, mereka dapat memperluas pangsa pasar mereka. Kemudian menetapkan harga premium. Kemudian ada mengurangi biaya promosinya, kemudian meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Oke, berdasarkan perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah merek. Jadi, kekuatan merek itu sangat berpengaruh ya bagi perusahaan. Bisa meningkatkan penjualannya, meningkatkan arus kasnya, dan juga mengurangi biaya promosi. Itu sendiri kekuatan dari merek tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli mengenai ekuitas merek atau brand equity. Yang pertama ada Astuti dan Cahyadi pada tahun 2007, di mana ekuitas merek atau brand equity merupakan seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek tersebut memiliki kekuatan dan keunggulan yang berbeda dari para pesaingnya. Yang kedua, menurut Susanto dan Wijanarko pada tahun 2004, di mana ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, di mana ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk ataupun jasa. Yang selanjutnya ada menurut Ciptono pada tahun 2004, di mana ekuitas merek adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai saat diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan maupun pelanggan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah fungsi dan manfaat ekuitas merek. Nah, ekuitas merek dapat mempengaruhi kepercayaan diri dari sebuah pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh pengalaman mungkin dari masa lalunya ketika membeli barang tersebut ataupun dari orang-orang terdekat. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dan fungsi dari ekuitas merek tersebut. Yang pertama adalah loyalitas. Loyalitas terhadap pelanggan agar pelanggan tersebut membeli secara berulang. Yang kedua ada memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan atau menetapkan harga yang lebih tinggi serta berpengaruh terhadap margin perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan kredibilitas terhadap merek lain. Yang keempat memungkinkan return yang lebih tinggi. Setelah itu yang kelima ada menjadi faktor yang menarik bagi karyawan-karyawan berkualitas untuk
bergabung dengan perusahaan kita. Yang ke-9, menarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian terhadap merek milik kita. Oke, selanjutnya adalah indikator ekuitas merek, di mana ekuitas merek dibentuk dari 4 dimensi yang dapat menjadi indikator untuk menilai brand ekuitas itu. Yang pertama adalah kesadaran merek, di mana pelanggan dapat mengenali atau mengingat sebuah produk dan menilainya dengan satu kategori produk tertentu. Yang kedua adalah persepsi kualitas, di mana persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan respon terhadap kualitas dan keunggulan merek tersebut. Yang ketiga adalah asosiasi merek, di mana asosiasi merek ini berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dengan memori pelanggan terhadap sebuah merek. Yang keempat adalah loyalitas merek, di mana komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang. Oke, selanjutnya adalah membangun ekuitas merek, di mana ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik itu pemasar maupun bukan. Berdasarkan perspektif manajemen pemasaran, terdapat 3 komponen penggerak ekuitas merek itu. Yang pertama adalah pilihan awal untuk elemen atau identitas merek. Yang kedua adalah produk dan jasa serta semua kegiatan pemasarannya. Yang ketiga adalah asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Lini produk, merek, kemasan, dan label. Lini produk adalah suatu kelompok produk yang erat kaitannya karena mereka yang mempunyai fungsi yang sama, dijual kepada kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui tipe outlet yang sama, atau mempunyai harga dalam batasan harga tertentu. Keputusan lini produk yang utama melibatkan panjang lini produk. Atribut produk. Pengembangan produk dari jasa memerlukan pendefinisian manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut-atribut produk seperti kualitas, fitur, serta gaya dan desain. Yang pertama ada kualitas produk, 2 fitur, dan yang ketiga ada gaya dan desain produk. Pemberian merek. Keahlian khas para pemasar profesional adalah kemampuan mereka menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek produk dan jasa mereka. Merek adalah suatu nama, kata, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Konsumen melihat merek sebagai bagian produk yang penting dan merek menambah nilai produk. Pengemasan. Pengemasan merupakan kegiatan mendesain dan memproduksi wadah atau pembungkus produk. Kemasan dapat berupa wadah utama produk. Kemasan sekunder yang dibuang pada saat produknya digunakan. Kemasan yang khusus untuk menyimpan, mengidentifikasi, dan mengirim produknya. Labelan. Label dapat bervariasi dari tanda mengenai produk yang sederhana hingga yang rumit merupakan bagian dari kemasan. Label menampilkan beberapa fungsi. Pada tingkatan paling akhir, label mengidentifikasi produk atau merek. Mengelola ekuitas merek. 1. Membedakan barang-barang antara satu produsen dengan produsen lainnya. B. Menunjukkan fungsi-fungsi yang bernilai bagi perusahaan. C. Menawarkan perlindungan hukum yang kuat untuk fitur atau aspek produk yang unik. D. Untuk mengamankan keuntungan bersaing. Penetapan merek. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mempunyai pilihan atau utama, yaitu 1. Mengembangkan elemen merek baru untuk produk. 2. Menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. 3.
menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambahan yang diberikan pada barang atau jasa. Nilai ini dapat dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ya, kita masuk ke elemen merek. Yang pertama yaitu elemen pembangun merek, yaitu ada satu, dapat diingat, yaitu merek harus mudah diingat. Seberapa mudah elemen merek itu, seperti halnya Aqua yang mudah diingat karena namanya juga pendek dan mudah dimengerti. Yang kedua berarti, jadi nama tersebut tidak hanya memiliki nama, jadi harus memiliki arti agar masyarakat dapat memahami. Yang ketiga dapat disukai, jadi merek tersebut dapat disukai pelanggan karena dapat diingat, berarti, dan menarik. Oke, yang selanjutnya yaitu elemen pelindung merek. Yang pertama dapat ditransfer, apakah elemen itu dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama. Yaitu yang kedua dapat disesuaikan, seberapa mudah elemen itu disesuaikan. Yang ketiga dapat dilindungi, jadi seberapa mudah elemen merek itu dilindungi dan seberapa mudah elemen itu dapat dilindungi, kita harus mengerti agar produk kita dapat terjaga. Ya, kita masuk ke audit merek. Apa sih audit merek? Audit merek merupakan sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek. Jadi merek tersebut dapat dinilai seberapa baik dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, dan seberapa laku merek tersebut. Jadi dapat mengungkapkan sumber ekuitasnya dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya. Ya, berikut langkah-langkah dari audit merek. Yang pertama yaitu inventory merek. Di sini tujuannya memberikan profil komprehensif terkini tentang cara semua produk dan jasa yang dijual perusahaan dipasarkan dan diberi merek. Yang kedua yaitu penjelajahan merek. Merupakan aktivitas riset yang dilakukan untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan konsumen tentang mereka dan kategori produknya yang terkait untuk mengidentifikasi sumber ekuitas merek. Yang terakhir yaitu evaluasi merek. Evaluasi merek merupakan pekerjaan mengestimasi nilai keuangan total dan merek itu. Jadi setelah diinventori, setelah penjelajahan merek, yaitu dievaluasi agar merek tersebut layak atau tidak. Mengelola ekuitas merek. Yang pertama, penguatan merek, yaitu strategi dalam memperkuat merek yang dijual oleh perusahaan mengikuti situasi yang ada di dalam pasar. Yang kedua, revitalisasi merek, merupakan penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Strategi penetapan merek ada 5. Yang pertama, ekuitas merek. Yang kedua, merencanakan strategi penetapan merek. Yang ketiga, strategi membangun merek yang kuat. Yang keempat, pengembangan produk baru. Yang kelima, perluasan merek. Tes pelanggan. Penjelasan mengenai customer equity dapat dimulai dari pengertian tentang customer lifetime value, dikarenakan pada dasarnya customer lifetime value dan customer equity saling berhubungan. Ekuitas konsumen didefinisikan sebagai aset jangka panjang dengan konsumen yang didasarkan pada hubungan yang telah dibangun dengan baik sejak semula dan sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Faktor pendorong customer equity. Yang pertama, ekuitas merek, yaitu kekuatan merek yang memberikan nilai kepada konsumen. Yang kedua, ekuitas nilai, yaitu sebagai penilaian secara objektif terhadap kegunaan suatu merek yang didasarkan pada persepsi tentang apa yang diberikan untuk apa yang diperoleh. Yang ketiga, ekuitas relasional,
yaitu kecenderungan konsumen untuk tetap setia dengan merek yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya mini wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu nanya. Loh.